Saya menangis karena apa? Saya ini dari kampung, bisa menyekolahkan anak saya ke Harvard. Saya bilang ke anak-anak saya, kamu harus lebih hebat dari saya. Halo, saya pengacara Hotman Paris, ayah dari 3 anak yang juga pengacara. Istri saya notaris. Pada dasarnya tidak ada beda. Bapak saya tidak terlalu banyak bicara, tapi action. Contoh nyata kerja tiap hari. Itu yang selalu ditekankan oleh bapak saya. Dia selalu menekankan bahwa harga diri seorang anak, harga diri kamu nanti di kemudian hari sangat ditentukan oleh keadaan ekonomi kamu. Makanya harus kerja keras, harus mandiri, dan jangan pernah tergantung sama orang lain. Dan itulah yang saya teruskan kepada anak. Dan juga tujuan kamu apa? Dari sekarang harus jelas tujuan kamu apa. Nilai kehidupan yang saya tekankan kepada anak-anak adalah 1, kerja keras. 2, keluarga adalah nomor 1. Boleh sedikit berpoya-poya, boleh nakal dikit, tapi harus tetap kembali kepada keluarga. Dan memupuk rasa keberanian, nyali harus dipelihara. Dan 4, tujuan kamu harus jelas mau jadi apa. Dari segi pendidikan, dari segi perhatian, saya merasa sudah menjadi ayah yang baik. Saya dari kecamatan, dari kampung, bisa menyekolahkan 3 anak saya, semuanya pengacara lulusan Inggris. Itu suatu kebanggaan bagi saya. Dan saya Hotman Paris yang dulu naik kapal laut ke Jakarta, sekarang sudah bisa menaklukkan Jakarta. Di tengah kepopuleran saya itu, saya rela kadang-kadang 20 jam di pesawat mengantarkan anak saya untuk training. Kadang ke Oxford, kadang ke Columbia University. Pokoknya dari mulai SMP sampai SMA mereka 3 anak saya itu sudah saya kirim ke berbagai pelosok sekolah terkenal di dunia, ya. Dan itu pengorbanan. Kalau pengorbanan ekonomi saya kira enggak, karena saya sudah sukses. Itu pengorbanan waktu, pengorbanan mau menyampingkan kebahagiaan duniawi laki-laki terkenal. Nah gitu loh. Anak duluan. Tentu pengorbanan lain adalah tiap pagi itu selalu menyediakan waktu untuk membangunkan anak. Juga malam masih sempat untuk memberikan wejangan-wejangan. Dan 2, memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa kita tidak boleh memberikan nasihat kepada anak, tapi perbuatan kita bertolak belakang. Itu sebenarnya jujur kemauan saya. Saya sebagai seorang bapak ingin anak-anak saya semuanya jadi pengacara. Karena apa? Saya bukan konglomerat yang bisa mewariskan pabrik. Kalau dia kuliah hukum, saya bisa bimbing. Saya mendorong mereka untuk mau kuliah hukum. Bahkan dulu pernah saya bilang kalau nggak mau kuliah hukum nanti nggak boleh warisan gitu loh. Tapi saya sadar bahwa 3 anak saya pengacara, perlu bimbingan sebagai pengacara, karena pengacara itu hanya bisa sukses dengan action, jam terbang yang tinggi. Jadi saya rela berkorban di Jakarta, bekerja terus, tapi sebenarnya sebagian besar waktunya dicurahkan untuk membimbing anak menjadi pengacara yang handal. Kehilangan momen bersama anak itu adalah biasanya kalau saya lagi keluar kota yang tidak mengikutkan keluarga. Saya itu kehilangan momen-momen, terutama hari Minggu pagi. Dari kecil itu saya selalu pastikan anak saya itu ke gereja. Jadi subuh-subuh itu jam 6 subuh pasti saya telepon rumah. Udah siap belum ke gereja? Gitu loh. Kalau mereka sudah siap semua ke gereja, saya baru merasa tenang. Pada saat meniti karir, di mana dari mulai subuh sampai malam di kantor, saya kehilangan momen-momen, nggak bisa makan malam sama keluarga, nggak bisa memeriksa dia punya PR sekolahnya, yaitu pengorbanan yang saat-saat kita berjuang untuk mencapai kesuksesan seperti sekarang. Ketika putri saya Felicia sekolah di Boston,
ya, ketika saya mengunjungi dia ke Boston di Amerika, di kompleksnya Harvard Law School, begitu sampai di depan Harvard tersebut, saya menangis. Saya menangis karena apa? Saya ini dari kampung, bisa menyekolahkan anak saya ke Harvard, di mana sekolah presiden-presiden Amerika, orang-orang terkenal Amerika sekolah di sana. Saya menangis terharu, tapi putri saya nggak lihat gitu loh. Karena semua orang mendambakan Harvard ya. Itu momen yang paling mengharukan dan itu saya benar-benar menangis di situ. Harapan saya ke mereka adalah agar minimum, saya selalu bilang minimum 5 tahun karirnya harus sudah independen sebagai lawyer. Dan tentu harapan saya juga agar segera menikah, ya, karena biar bagaimanapun kita sebagai orang tua ingin anaknya settle, ya, ingin punya keluarga yang normal gitu loh, ya. Saya bilang ke anak-anak saya ini dari kampung bisa terkenal, bisa kaya raya, kamu harus lebih hebat dari saya. Saya aja dari kampung bisa menaklukkan Jakarta. Saya selalu pakai istilah menaklukkan Jakarta. Bisa terkenal, bisa sukses. Apalagi kamu harus jauh lebih hebat dari saya. Bekerja itu jangan terlalu pikirkan uangnya. Secara alamiah kamu akan tumbuh sukses karena di otak kamu itu selalu bukan ambisi kerakusan, tapi ambisi keberhasilan prestasi. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Bapak. Pastinya dia sudah mengorbankan banyak hal dan dia sudah bekerja keras agar kita bisa sampai di tempat sekarang ini. Ya, dan saya juga berterima kasih karena dari kecil selalu disiplin kerjanya sangat tinggi. Bisa mendapatkan segalanya dan pastinya bisa mendapatkan segala hal yang saya pengen sih. Walaupun dulu pas kecil kita belum mengerti kenapa harus bangun pagi terus, dan sekarang kita menikmati hasilnya. Sebenarnya sih saya merasa bahwa saya telah mencapai suatu hal padahal dia yang mencapai hal itu sebelumnya. Dan selalu ada bimbingan di bidang kerja, di bidang hidup, di bidang-bidang lain. Momen yang paling diingat sih sampai sekarang tuh pasti setiap kali saya ulang tahun atau ada acara sekolah, bapak saya sibuk apapun pasti selalu datang. Itu tidak pernah dilewati. Ya itulah yang walaupun dia saya ngerti dulu memang banyak sidangnya, banyak meetingnya, banyak masuk berita, tapi selalu ada waktu untuk kita semua. Beberapa waktu di mana saya merasa sangat struggle dengan keadaan saya sendiri dan dia memperlihatkan sisi dia yang beda. Jadi contohnya apa, saya lagi capek banget sama kerja atau saya lagi lusuh banget, dia bilang, yaudah ngapain lah, kamu hebat kok. Dan itu bukan sesuatu yang saya expect dari dia karena dia tuh selalu kayak, masa gini-gini nggak bisa, masa gini-gini nggak bisa. Ternyata ada juga sisi lain dan dia bisa kayak dalam hatinya tuh yang bilang kayak, bisa support kita deh. Dan itu mungkin bukan sesuatu yang terlihat besar, cuma menurut saya sih pribadi itu sangat besar di seorang hotnotaris. Saya harap Bapak dengan segalanya yang bisa didapatkan hari sekarang ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih sukses lagi. Semoga sehat selalu, kerjanya selalu lancar. Dan dengan itu saya mengucapkan selamat Hari Ayah. Semoga Bapak tetap menjadi suatu figur ayah yang bisa kita contoh sebagai anak-anaknya. Selamat Hari Ayah, terima kasih. Karena sekarang ini kita menjadi anak ya serba kecukupan dan tidak pernah ada kekurangan. Dan ya punya didikan dan bimbingan yang baik selama ini. Pak, minta maaf kalau sekarang itu kita masih sering bercacokan, mostly karena kita sangat mirip ya personalitinya dan sangat banyak maunya dan sangat banyak ototnya. Saya harap sih di masa depan kita bisa banyak yang lebih ngalah, walaupun saya tahu itu susah karena saya mirip banget sama Bapak. Tapi saya rasa dengan lebih beranjak dewasanya kita bisa lebih baik lagi. Saya sangat tersentuh hatinya, sangat kagum. Ternyata anak saya bisa merasakan tiba-tiba saya berubah dari yang sangat keras. Pada saat dia down, pada saat dia stres, saya berubah strategi membuat dia lebih sedikit jangan ditekan terus gitu loh. Saya sangat kagum kok dia bisa menyimak gitu loh. Ternyata anak bisa mengerti sifat bapaknya yang sangat keras, tapi juga memang saya suka sering memberikan perhatian pada waktunya. Dan mudah-mudahan sebagai bapak, I can do better in the future. Bisa melakukan yang lebih bagus. Kepada semua anak di luar sana,
ingatlah pengorbanan seorang ayah yang bekerja keras, yang selalu memberikan perhatian terhadap anak. Semuanya bertujuan agar anak-anaknya sukses, sehat, sukses demi masa depan yang lebih bagus.